Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan saya Ila Kadafi di AN Channel. Malam ini kita kedatangan tamu yang keren, kece, muda, energik. Langsung saja saya perkenalkan sahabat Fikri. Beliau adalah pimpinan dari salah satu organisasi terbesar di Indonesia, yang kebetulan ini adalah pimpinan dari cabang di Surabaya. Langsung saja saya welcome kepada sahabat Fikri. Apa kabar sahabat Fikri? Alhamdulillah, baik Mbak Ila. Jadi langsung saja ya, kita akan sesuai dengan tema kita malam ini, kita akan membincang tentang PPKM darurat. Menurut sahabat Fikri gimana sih tentang PPKM darurat ini? Iya, terima kasih ya moderator. Sebelum saya menjawab dari pertanyaan moderator tadi, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramadan, Ketua Umum Mandataris PCPMI Surabaya masa gerak 2021 sampai 2022. Oh, jadi ini belum dilantik ya? Masih mandataris ya? Belum dilantik. Kapan pelantikan ini? Insya Allah awal Agustus kita pelantikan kembali. Sukses ya, lancar. Untuk pertanyaan tadi terkait PPKM yang saat ini lagi viral di permukaan publik, banyak hal yang ingin kita jawab dari pertanyaan tadi. Bagaimana dari perspektif mahasiswa sendiri sebagai agent of change, berada di tengah-tengah masyarakat untuk menyuarakan keluhan dari masyarakat terkait kebijakan dari pemerintah tersebut. Banyak hal yang ingin kita ulas dan itu sering kita kaji di PMI Surabaya, khususnya terkait PPKM yang diberlakukan sekarang itu di Jawa dan Bali seperti itu, Mbak. Iya, Jawa. Nah, termasuk Surabaya terkena efek terkait kebijakan itu. Jadi dari beberapa aspek yang ingin kita ulas saat ini adalah terkait ekonomi. Karena di Surabaya sendiri banyak masyarakat yang mengeluh terkait kebijakan ini. Pabrik-pabrik tutup ya Mas ya, warung kopi. Yang paling fundamental adalah pedagang kaki lima. Ya? Kaki lima. Seperti di pasar Blauran, terus pusat grosir Surabaya itu tutup total ya. Tutup total. Blauran, TP ya, Biji Junction itu ya. Apalagi mall itu memang ditekankan pemerintah karena mau tidak mau itu pusat keramaian dari masyarakat tersendiri untuk belanja, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti itu. Pasar-pasar tradisional merasakan efek dari kebijakan PPKM tersebut. Kemudian kemana nih orang-orang Mas yang kalau misalkan mereka kan sehari-hari dapatnya dari situ gitu Mas. Ketika mereka harus ditutup, ini gimana nih mereka nih? Apa sudah sempat ngobrol sama mereka atau dengan pedagang kaki lima secara langsung, seperti pasar-pasar Blauran yang ditutup? Tuh. Kan kadang juga ada kan yang memang mereka tuh bukanya malam kan gitu kan ya? Iya. Itu gimana tuh mereka Mas? Iya, kebetulan dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia tersendiri banyak dari kader yang asli Surabaya dan Sidoarjo merasakan betul dampak dari PPKM tersebut. Banyak orang tua yang mata pencahariannya sebagai pedagang kaki lima, Mbak, seperti itu, karena memenuhi kebutuhan hidup anaknya, apalagi yang mengenyam di bangku perkuliahan tersebut. Jadi tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang mahasiswa itu pun rata-rata dari pedagang semua, background dari orang tuanya. Tadi saya cross check di sahabat-sahabat PMI Surabaya, banyak mengeluh terkait PPKM ini karena dari pukul 5 sampai 8 malam. Tapi kenyataan di lapangan, para pedagang kaki lima, saya ambil sampel di pasar Blauran Baru, tepatnya di jantung kota itu, di kota Surabaya Pusat ya. Surabaya Pusat. Itu merasakan dampak yang sangat besar. Banyak pedagang yang mengeluh terkait kebijakan ini. Terus pedagang ini diinstruksikan atau diperintah oleh kepala pasar untuk segera tutup sebelum jam 8. Nah, tadi itu ada beberapa orang tua pedagang sangat mengeluh karena sebelum jam 12 siang
itu disuruh diinstruksikan untuk menutup dagangannya. Jam 12 siang. Jam 12 siang mulai per hari ini. Jadi kemarin belum ada kebijakan seperti itu. Memang dampaknya sangat besar. Ini kebijakan dari mana Mas jam 12 siang itu harus ditutup? Itu indikasinya daripada pihak Pemkot yang merostek sendiri di lapangan. Alangkah baiknya karena pasar Undaran sendiri pun berada di tengah kota seperti itu, Mbak. Akhirnya merasa ketakutan mungkin dari pihak pengurus pasarnya tersebut. Seperti itu. Terus sikap dari pengurus pasar sendiri itu kan sedangkan bukanya jam 10 kan ya kalau di Jam pasar 10 siang, Bauran ya. ya. Kalau jam 12 kan cuma 3 jam Mas. Benar. Karena di sisi lain mungkin ya analisa dari teman-teman PMI, sahabat-sahabat PMI, tutup dengan waktu yang cepat itu dirasa ketakutan untuk ke depan. Jadi jangka panjangnya, Mbak. Misal kita nggak menuruti terkait anjuran dari pengurus pasar, yang dikhawatirkan oleh pedagang itu tidak akan bisa jualan lagi seperti itu. Iya. Kalau untuk menurut Mas Fikri sendiri, apakah kebijakan PPKM darurat ini sudah tepat mengingat kasus COVID ini kan sudah sangat besar sekali, Mas. Iya. Jadi lonjakan COVID ini sudah memang benar-benar udah makin tinggi kan angkanya, kemudian diberlakukan PPKM darurat. Ini udah tepat nggak sih menurut Mas Fikri? Yang kita lihat di media itu kan selalu simpang siur, tidak ada yang benar-benar memang valid kan. Ya, saya kan tanyanya ke Mas Fikri Iya, nih kan. Nah. Pasti kan kalau di PMI di cabang Surabaya pastinya kan sudah memiliki analisis tersendiri toh. Terkait kebijakan PPKM darurat ini memang ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang diuntungkan seperti itu, Mbak. Siapa tuh yang diuntungkan? Nah, yang diuntungkan kan Kalau yang dirugikan kan banyak kan tadi Iya. kan ya pedagang, Yang diuntungkan kemudian ya seterusnya. teman-teman yang menjadi ASN seperti itu. Oke. Iya, Oke, karena ASN kan tetap saja mereka kerja dari rumah. work from home ya, WFH Ya. kan. Tapi kan tetap honor tetap dibayarkan seperti itu. Jadi gaji bulanan masih ada lah. Yang dirugikan yang sangat besar adalah pedagang seperti itu. Banyak pedagang ini sampai untuk biaya hidup sehari-hari itu pakai uang tabungan. Apalagi pedagang yang mempekerjakan orang seperti itu. Jadi kalau ngomong dagang, profit dari usahanya tersebut berkurang, malah mengambil uang dalam seperti itu bahasanya para pedagang. Diuntung setiap harinya nggak ada. Jadi sudah tepat nggak sih Mas ini menurut Mas Fikri untuk kebijakan ini? Kalau dirasa tepat, memang belum tepat karena tidak ada solusi dari pemerintah seperti itu. Jadi pemerintah hanya bisa menginstruksikan, tapi nggak ada solusi yang tepat. Karena kalau ngomong kebutuhan sehari-hari itu nggak bisa kita berpatokan dengan aturan seperti itu. Mau nggak mau kita harus cari kan seperti itu. Harusnya gimana di pemerintah yang menurut Mas Fikri? Kalau pemerintah, langkah baiknya kita sebagai generasi muda mau nggak mau kita ini kan nanti penerus di era ke depan seperti apa. Jadi yang sekarang menjadi pejabat publik, alangkah lebih baiknya menemukan solusi yang tepat seperti itu, Mbak. Misal kayak apa tuh Mas? Boleh kita memberikan peraturan yang sangat ketat karena mengingat COVID ini ya bahaya karena penularannya kita tidak tahu kan gitu. COVID ini seperti apa kan gitu. Kita hanya tahu secara kalau COVID itu sesak nafas kan seperti itu, batuk, pilek kan gitu. Tapi solusi dari pemerintah nggak ada. Banyak masyarakat yang belum menerima seperti yang dikatakan oleh Kementerian Sosial itu ada bansos, bantuan sosial. Ya. Tapi saya rasa masih belum merata. Jadi memang dari pusat ke daerah saluran bantuan sosial itu tidak tepat sasaran seperti itu. Itu yang perlu. Tidak tepat sasaran, memang nyasarnya yang mana Mas? Nah itu yang perlu kita cari tahu, Mbak Ila. Karena masih banyak masyarakat yang mengeluh
itu orang kaya, orang punya, tapi kok dapat bantuan sosial, sedangkan orang-orang yang Itu di mana Mas sampelnya? itu banyak sekali, Mbak. Banyak, ya? Kebetulan Di saya ini kan Surabaya. asli Surabaya seperti itu, ya. Jadi tetangga kanan kiri itu mengeluhkan seperti itu. Iya. Tapi banyak yang menemui untuk warga Surabaya sendiri yang menjalani isolasi mandiri ya. Banyak sekali ya. Itu mereka ini nggak sih Mas, dibantu nggak sih sama pemerintah? Ya tadi itu apa namanya? Kalau menurut Undang-Undang 618 kan harusnya ketika isolasi mandiri mereka harus mendapatkan apa namanya, mereka dibantu oleh pemerintah untuk kebutuhan sehari-hari. Apakah di lapangan ini sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini, Mas? Kalau dari pemerintah sendiri memang selalu mengatakan sudah tepat sasaran, tapi ternyata di lapangan entah itu masyarakat yang tidak mau untuk melaporkan bahwa dia itu statusnya sebagai isolasi mandiri, atau dengan ketakutan seperti yang kita lihat bersama di media sosial ketika apa namanya status sebagai isolasi mandiri, takut di karantina, takut nggak sembuh seperti itu. Ini perlu apa namanya menjadi pelajaran bersama, koreksi bersama antara pemerintah dan laporan dari masyarakat yang ada di bawah seperti itu. Ini terakhir Mas ya dari Iya. saya. Pertanyaan saya terakhir, kalau untuk sikap dari PJPMI Surabaya sendiri gimana Mas? Kalau dari PJPMI Surabaya sendiri, pemerintah sudah tepat untuk mengeluarkan PPKM darurat karena Katanya tadi nggak tepat, sekarang kok tepat, gimana sih tepat, Mas ini? tetapi ya kan, tapi Iya, belum iya. selesai kan gitu, Mbak. Oke. Nah, perlu adanya solusi yang tepat untuk masyarakat yang memang dirasa apa namanya terdampak terkait PPKM ini. Sudah tepat karena mengingat dunia juga apa namanya tidak ini apa namanya tidak mudah untuk mengembalikan situasi negara seperti ini. Perlu ada beberapa tahapan seperti itu. Nah, Indonesia sendiri kurang apa namanya kurang gerak cepat terkait itu. Sedangkan di Singapura, di Cina itu, kalau Singapura sudah menganggap COVID ini sebagai penyakit flu biasa. Kalau Cina sudah ketika ada media yang mengatakan COVID ini bahaya, itu sudah ditangani oleh negara seperti itu. Nah, sedangkan Indonesia banyak terjadi ketimpangan seperti itu, Mbak. Inginnya masyarakat itu ada solusi. Seperti yang saya katakan tadi, kalau memang ada bansos, ayo kita cross check bersama apakah bantuan sosial itu tepat sasaran, ya kan? Kalau sampai seperti ini terus, masyarakat yang apa namanya, yang selalu dirugikan seperti itu. Jadi apa sejauh ini gerakan teman-teman Surabaya terkait ini? Karena memang tadi yang keadaan yang memang mengkhawatirkan sekali untuk perihal kebutuhan dasar, kebutuhan ekonomi. Kita masih belum membincang soal pendidikan dan seterusnya. Ini kan kita masih pada kebutuhan dasar akibat dari PPKM darurat ini. Seperti yang di awal tadi yang disampaikan oleh Mas Fikri bahwa mahasiswa adalah agent of change kan gitu kan. Maka apa sih hari ini yang dilakukan oleh teman-teman PMI Surabaya, gerakan konkret teman-teman PMI Surabaya perihal dampak dari PPKM darurat ini terhadap warga Surabaya? Iya. Langkah awal dari PMI Surabaya sendiri, kita beberapa hari ini masih mengumpulkan sampel tadi itu terkait kebijakan PPKM darurat yang diterapkan di kota Surabaya, dan kebetulan kota Surabaya menjadi bagian dari provinsi Jawa seperti itu, Mbak, Jawa dan Bali. Kita masih mencari sampel masyarakat mana yang memang dirasa belum dapat bantuan dari pemerintah seperti itu. Dan untuk ke depan, insya Allah kita akan mengkaji terus terkait PPKM darurat ini supaya apa? Ketika masyarakat Surabaya ini sebagai imbas dari aturan ini, ya kan, kita bisa menyampaikan keluhan-keluhan itu kepada pemerintah kota Surabaya. Apalagi pemerintah kota Surabaya berangkat dari masyarakat kecil, nah, seperti itu yang dikampanyekan oleh Bapak Wali Kota seperti itu. Jadi, ya, jadi alangkah baiknya mendengar keluh kesah dari masyarakat Surabaya seperti itu. Tapi jangan lama-lama itu Mas mengumpulkan Iya. datanya, itu belum mati itu orang-orang tuh. Ada ini kan juga ada pemerintah Kota Surabaya hari ini juga melakukan
gerakan Surabaya Memanggil ya. Memanggil. Surabaya Memanggil ini teman-teman PMI Surabaya terlibat nggak sih? Itu kan jadi relawan ya dengan Iya, jadi klasifikasi macam-macam itu ya. Kalau saat ini memang kita secara sumber daya manusia dari PMI Surabaya banyak yang dari luar kota seperti itu. Jadi ada untuk berangkat ke Surabaya itu juga was-was karena beberapa titik di jalan protokol Surabaya ini ada penyekatan seperti itu. Jadi yang aktif saat ini di pengurus cabang PMI Surabaya hanya sekitar 25 orang. Banyak loh Mas. Ya, banyak, tapi kita tidak untuk kemungkinan banyak agenda yang akan kita lakukan ke depan. Di internal PMI sendiri pun kita juga butuh SDM untuk terkait relawan memanggil. Meskipun kita tidak terlibat dari bagian relawan memanggil yang diadakan oleh Pemkot Surabaya, tapi kita tetap mengadvokasi masyarakat sekitar, apalagi kantor PMI Surabaya berada di tengah kota seperti itu. Tapi memang sudah ada ini Mas, kerjasama dengan pemerintah daerah perihal COVID khususnya untuk kondisi saat ini PPKM darurat ini. Kalau saat ini masih belum PMI Surabaya ya, karena mengingat kepengurusan ini kepengurusan baru Pak. Tapi tidak untuk kemungkinan ke depan kita akan jemput bola terkait itu. Mungkin itu saja Mas ya dari saya. Sebelumnya mungkin Mas Fikri bisa menyampaikan closing statement untuk warga Surabaya agar tetap optimis, energik seperti Mas Fikri. Ya, sebelumnya saya mohon maaf kepada sahabat-sahabat PMI yang ada di luar kota dan ada yang di dalam kota. Masih terkesan PMI Surabaya ini lambat dalam hal menangani COVID-19 ini. Tapi alangkah baiknya kita tetap optimis kepada pemerintah. Kita yakin bahwa pemerintah akan bisa kerja cepat untuk memberantas, untuk memutus mata rantai COVID-19 ini dengan adanya PPKM. Dan masyarakat Surabaya sendiri pun harus siap dengan aturan ini. Tapi yang perlu digarisbawahi, solusi yang harus kita temukan bersama, kita cari bersama, lagi-lagi kepada masyarakat. Karena mau nggak mau, masyarakat ini adalah bagian dari negara. Negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat, meskipun kondisinya seperti ini, seperti itu. Negara bagian dari masyarakat, masyarakat bagian negara. Jadi negara dan masyarakat adalah sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Benar. Mereka adalah satu kesatuan yang utuh. Maka harus ada saling kerjasama yang baik antara negara dan dengan masyarakat seperti itu ya. Itu saja dari kami. Semoga wabah ini segera selesai. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak ya, jaga jarak. Terima kasih dari kami. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.